Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati SKM MKes, dosen pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat terkhusus peminatan Epidemiologi dan Biostatistik pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalate, Makassar sejak tahun 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Outbreak Investigation dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini didapatkan pada semester 7. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu membahas tentang konsep penyelidikan wabah atau KLB melalui pendekatan surveillance, screening, dan deteksi wabah serta pengendalian penyakit yang berpotensi KLB. Adapun bahan kajian atau ruang lingkup mata kuliah ini yaitu menjelaskan tentang wabah atau KLB, fungsi penyelidikan wabah, langkah-langkah penyelidikan wabah, konsep surveillance, screening, dan deteksi wabah, penyakit potensial wabah dan sumber data, dan upaya pengendalian wabah atau KLB. Dengan mengikuti mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan dapat mencapai capaian pembelajaran di antaranya, ya, pertama, mahasiswa mampu memahami konsep penyelidikan wabah melalui pendekatan surveillance, screening, dan deteksi wabah. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengkaji pengendalian penyakit pada kasus-kasus penyakit yang berpotensi wabah. Kemudian, mahasiswa juga mampu menjelaskan dan mengkaji penyelidikan kasus dan penyampaian penemuan penyakit atau masalah kesehatan sehingga dapat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan. Nah, itu tadi gambaran singkat mata kuliah saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengajaran saya dengan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana cara saya memberikan atau menyampaikan mata kuliah saya pada mahasiswa. Yang pertama, saya menyajikan materi berupa PPT, kemudian penyelesaian case study melalui pengkajian jurnal tentang kejadian wabah atau KLB, kemudian dipresentasikan. Dengan cara ini, saya berharap dan saya yakin mahasiswa akan aktif karena tiap mahasiswa akan mempresentasikan tugasnya masing-masing. Selain itu, saya juga memberikan pemutaran video pada link YouTube tentang pengendalian wabah sehingga mahasiswa lebih memahami tentang bagaimana cara pengendalian wabah. Yang kedua, metode interaction atau bagaimana saya berinteraksi pada mata kuliah ini. Ada beberapa cara yang saya gunakan, yaitu pertama adalah pertemuan online dengan menggunakan Google Meet. Saya juga menstimulus melakukan proses tanya jawab di sela-sela pemberian materi agar terjadi feedback dan komunikasi dua arah. Kemudian saya juga diskusi di luar kelas dengan menggunakan WA Group. Kemudian saya juga menggunakan LMS sebagai wadah untuk mengirimkan materi, mengumpulkan tugas, memberikan feedback dari tugas-tugas yang dikirimkan oleh mahasiswa. Kemudian metode yang ketiga adalah assessment atau penilaian. Bagaimana cara saya memberikan nilai kepada mahasiswa? Pada pertemuan pertama saya sudah menjelaskan tentang kontrak perkuliahan untuk diperhatikan oleh mahasiswa sehingga mahasiswa bisa mencapai kriteria yang telah ditetapkan dan mahasiswa mampu memperoleh nilai yang baik dan memuaskan. Di mana kriteria yang saya tetapkan yang pertama adalah kehadiran saya beri bobot 10%, tugas individu 10%, tugas kelompok 10%, etika atau akhlak kedisiplinan 10%, keaktifan atau partisipasi 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Selanjutnya saya akan menyajikan proses pengajaran saya pada mata kuliah Outbreak Investigation. Berikut penayangannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita jumpa kembali dalam rangka pertemuan kedua melaksanakan perkuliahan outbreak investigation atau penyelidikan wabah. Salam salawat tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW yang senantiasa membawa kita ke alam terang benderang ini ya. Pada pertemuan pekan lalu, pertemuan pertama saya sudah menjelaskan RPS mata kuliah ini, kemudian apa-apa saja bahan kajian yang akan kita bahas selama satu semester ini. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang langkah-langkah wabah. Kedengaran suara saya dan tampilan slide-nya? Ya, Bu. Saya slideshow ya. Ya. Bagaimana penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB? Apa itu wabah? Biasa juga disebut dengan KLB atau outbreak ya. Adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Nah, kalau dilihat dari definisinya, sekarang ini kita ada pada wabah ya. Yang kemarin itu COVID-19 di 2019 dikatakan wabah karena penyakit ini belum pernah ada sebelumnya dan menjangkiti negara Cina, khususnya negara bagian Wuhan ya. Corona ini belum pernah didapatkan ya, belum ada sebelumnya penyakit tersebut, merupakan penyakit baru sehingga disebut dengan wabah. Kemudian kejadiannya ya, angka morbiditas, angka kesakitan, bahkan angka mortalitasnya itu meningkat ya secara signifikan. Akhirnya ditetapkanlah sebagai KLB. Nah, kemudian wabah ini atau COVID-19 ini bukan hanya menyerang negara Cina saja, tetapi menyebar di berbagai negara di hampir seluruh dunia ya terjangkit virus ini. Maka statusnya yang awalnya wabah atau outbreak ini naik menjadi pandemi karena menyebar ke seluruh belahan dunia ya. Saya lanjut. Nah, karakteristik yang lain daripada wabah atau ini melebihi keadaan yang lazim. Satu kasus tunggal dari penyakit menular yang lama tidak ditemukan atau adanya penyakit baru yang belum diketahui sebelumnya di suatu daerah memerlukan laporan yang cepat disertai dengan penyelidikan epidemiologis. Nah, contoh dari kapan misalnya penyakit itu dikatakan wabah ataupun KLB ya. Contohnya misalnya di Indonesia pernah penyakit difteri ya sudah eliminasi, sudah tidak ada lagi. Tetapi di tahun 2018 kalau tidak salah kasusnya ada. Maka itu juga disebut dengan wabah atau KLB, sama dengan COVID-19 yang sebelumnya penyakit tersebut tidak dikenal, tetapi di 2019 itu muncul ya penyakit tersebut, maka itu disebut dengan wabah. Kemudian hal ini memerlukan penanganan dan laporan yang cepat karena kenapa? Frekuensi penyebarannya, distribusinya itu cepat ya penularannya. Maka harus disertai dengan penyelidikan epidemiologis. Penyelidikan epidemiologis itu berdasarkan pada misalnya person, kemudian place dan time. Person itu siapa saja yang terkena di awal-awal wabah COVID-19 ini yang banyak terkena itu misalnya orang tua ya yang sudah lansia. Nah, sebagai pendahuluan atau pengantar dari kasus-kasus wabah kejadian luar biasa adalah biasanya penyakit menular ya yang lebih sering. Kemudian ada juga keracunan makanan dan keracunan bahan berbahaya lainnya masih menjadi masalah kesehatan masyarakat ya.
contoh kasus KLB yang ada di Indonesia itu adalah diare, kemudian ada campak, demam berdarah, dengue. Ini yang masih sering menjadi penyebab utama KLB di Indonesia. Karena kenapa? Ketiga jenis penyakit ini proses penyebarannya ya cepat menjangkiti orang lain. Kemudian daerah-daerah risiko tinggi KLB, penyakit tertentu dapat diidentifikasi, ditetapkan prioritasnya dan disusun rancangan penanggulangan KLB berkelanjutan dalam suatu program penanggulangan KLB. Jadi di instansi kesehatan, ketika banyaknya kasus-kasus atau contoh tingginya KLB dari 3 contoh penyakit tersebut, maka harus diprioritaskan kira-kira seperti bagaimana rancangan penanggulangan yang berkelanjutan ya dari suatu program penanggulangan KLB tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang KLB sebelum saya lanjut di kriteria kapan penyakit tersebut dikatakan KLB? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baik, saya lanjut ya. Nah, kriteria dari KLB, timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Kemudian peningkatan kejadian penyakit kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya, jam, hari, dan minggu. Saya selalu memberikan contoh pandemi COVID-19 ini ya karena merupakan penyakit baru yang ditemukan di tahun 2019. Kemudian di awal-awal pandemi ini kasus kejadian atau meningkat ya dari berdasarkan hari, minggu ya. Kemudian peningkatan kejadian penyakit kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini menurut jam, hari, bulan, dan tahun. Nanti saya berikan contoh kasusnya di slide berikutnya. Kemudian jumlah penderita baru dalam 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya ada kasus wabah DBD di kota A. Di tahun 2020 kasusnya itu ditemukan ada 10 ya di kota A. Kemudian di tahun 2021 kasusnya 50. Sedangkan di kota B tahun 2020 itu kasusnya 50. Tahun 2021 kasusnya 60. Kalau kita lihat dari peningkatan jumlah kasus wabah DBD ini, yang mana kira-kira dikatakan KLB atau wabah? Ada yang bisa memberikan komentar? Halo? Saya, Bu. Siapa? Cik Ogesti ya, silakan. Yang masuk wabah di sini, Bu, di kota A. Karena pada Ya. tahun 2020 kasusnya cuma 10. Kemudian di tahun 2021 naik menjadi 50 kasus. Dan ini sudah lebih dari 2 kali lipat, Bu, dari tahun sebelumnya. Ya, betul ya. Jadi yang dikatakan KLB atau wabah itu kasus kota A. Karena tahun 2020 hanya 10 kasus, sementara tahun 2021 itu kasusnya 50. Ini 5 kali lipat, bukan lagi 2 kali lipat ya, tetapi 5 kali lipat peningkatannya. Kalau untuk kota B, tahun 2020 itu banyak kasusnya 50, tetapi di tahun berikutnya hanya penambahannya 10 ya. Jadi kita bisa melihat angka attack rate-nya ya, angka serangannya untuk tiap tahunnya ya. Jadi satu tujuan pembelajaran kita itu kita mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang berpotensi KLB ataupun mata kuliah ini sangat penting sekali ya, menunjang skill adik-adik khususnya di jurusan epidemiologi dan biostatistik, karena nanti pada saat kita adik-adik selesai dari dunia kampus kemudian bekerja, ilmu-ilmu seperti ini sangat diharapkan. Sebelum pandemi ya, peran epidemiologi itu mungkin tidak terlalu diperhitungkan ya, bahkan mungkin hanya sebagian orang yang mengenal apa itu epidemiologi. Tapi setelah munculnya wabah COVID-19 ini, perannya sangat begitu luar biasa ya, karena perannya itu dalam hal melakukan penyelidikan, pelacakan wabah berdasarkan pendekatan-pendekatan epidemiologi.
Nah, bagaimana cara mendeteksi wabah? Wabah bisa dideteksi melalui analisis data surveillance rutin ya. Jadi misalnya data-data surveillance rutin yang ada di instansi kesehatan, misalnya puskesmas, itu bisa kita lihat kira-kira penyakit apa yang paling banyak ditemukan di situ, sehingga kalau misalnya ada penyakit yang berpotensi wabah dan banyak ditemukan di situ, maka kita bisa katakan bahwa itu adalah diduga menjadi kasus KLB. Kemudian laporan petugas kesehatan ya, dalam hal ini misalnya tenaga kesehatan atau pamong atau warga yang cukup peduli. Misalnya di wilayah kerja puskesmas A ya, ada laporan dari warga bahwa ada warga yang terjangkit DBD. DBD ini masuk dalam kategori penyakit yang berpotensi wabah. Nah, laporan warga inilah yang menjadi dasar ya, untuk melakukan penyelidikan dalam hal mendeteksi wabah. Kemudian ini juga menjadi bahan informasi yang akan ditindaklanjuti oleh puskesmas yang ada di sekitaran wilayah warga tempat tinggal warga tersebut ya, seperti itu. Nah, ada beberapa tujuan penyelidikan wabah atau KLB. Tujuan umum penyelidikan KLB atau wabah itu pertama upaya penanggulangan dan pencegahan. Ketika dilakukan penelusuran dan penyelidikan wabah, kira-kira bagaimana karakteristik dari agent ya atau usaha dari penyebab penyakit ini, kita bisa mengetahui langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya. Kemarin karakteristik dari COVID-19 ini bahwa virusnya ini rentan dengan misalnya disinfektan. Maka salah satu upaya pencegahannya itu dengan senantiasa mencuci tangan pakai sabun, memakai hand sanitizer ya. Kemudian kita juga mengetahui bahwa karakteristiknya itu virusnya bisa menempel. Maka diperlukan ketika misalnya tangan kita memegang suatu benda, jangan sampai kita memegang, misalnya diupayakan untuk tidak memegang area misalnya mulut, hidung dan mata yang dimana proses penularan atau jalan masuknya virus tersebut bisa sampai ya melalui misalnya mulut, hidung dan mata tersebut. Kemudian surveillance lokal. Jadi surveillance lokal itu merupakan juga informasi dan nasional dan internasional. Kalau surveillance lokal ini biasanya di puskesmas ya. Kemudian biasanya di dan internasional yang skala besar. Kemudian tujuan penyelidikan wabah juga itu bisa untuk penelitian dengan mengetahui karakteristiknya, bagaimana proses jalan masuknya virus ataupun bakteri ya, itu bisa kita lakukan sebuah penelitian. Kemudian pelatihan. Nah, pelatihan ini misalnya bagaimana cara PHBS ya proses pencegahan dari suatu penyakit, kemudian menjawab keingintahuan masyarakat. Menjawab keingintahuan masyarakat ini membantu sebenarnya ya dalam hal promosi kesehatan, supaya upaya-upaya preventif ini bisa dilakukan. Kemudian ada pertimbangan program, tentunya juga ini menjadi masukan bagi instansi pelayanan kesehatan. Ada juga kepentingan politik dan hukum. Biasanya kepentingan politik ini disisipkan kalau misalnya mau pilkada ya, atau pemilihan calon-calon kepala daerah ya. Biasanya ada program-program khusus yang menyentuh misalnya dalam hal menurunkan kejadian penyakit tertentu ya. Kemudian kesadaran masyarakat dengan melakukan penyelidikan wabah, maka memberikan juga efek bagi masyarakat. Masyarakat sadar bahwa penyakit tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran, misalnya dari segi PHBS-nya yang kurang mungkin ya, kemudian sanitasi lingkungan yang tidak diperhatikan, seperti itu. Dengan adanya informasi bahwa virus ataupun bakteri bisa dikendalikan dengan upaya-upaya promosi-promosi kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian itu tadi tujuan umum. Tujuan khusus penyelidikan KLB itu
pertama memastikan diagnosa di sini misalnya adanya pemeriksaan lab ya, pemeriksaan lab misalnya dengan contohnya misalnya kasus COVID-19 dengan menggunakan misalnya rapid antigen ataupun PCR ya. Kalau misalnya PCR-nya positif, berarti memang dia terbukti positif COVID-19. Kemudian memastikan bahwa kejadian KLB atau wabah. Nah, untuk melaksanakan penyelidikan wabah atau kasus KLB, kita harus pastikan dulu ya. Jadi sebelum menerjunkan SDM, misalnya tenaga kesehatan, petugas surveillance, petugas epidemiolog, harus kita pastikan dulu bahwa di wilayah tersebut memang terjadi sebuah wabah atau KLB. Jangan sampai kita menurunkan tetapi tidak ada kasus yang berpotensi KLB ataupun wabah. Kemudian mengidentifikasi penyebab KLB. Penyebabnya harus kita ketahui bahwa wabah tersebut disebabkan oleh satu kausa, apakah dari virus, bakteri, dan tentunya harus mengetahui karakteristiknya. Dengan mengetahui karakteristiknya, proses-proses pencegahan dan pengobatan tentu bisa diupayakan. Kemudian mengidentifikasi sumber penyebab. Kira-kira penyebabnya dari apa ya? Kalau misalnya virus, bagaimana menghentikan atau mengeliminasi. Kemudian ada rekomendasi cepat dan tepat dalam rangka penanggulangan masalah wabah tersebut. Mengetahui jumlah korban dan populasi rentan jumlah korban, misalnya dari kejadian KLB atau wabah tersebut berapa yang terserang ya, atau attack rate-nya berapa angka morbiditasnya, angka kesakitannya, berapa yang meninggal, angka mortalitasnya. Dan apa-apa saja yang menjadi, siapa-siapa saja yang menjadi populasi rentan. Apakah ibu hamil masuk dalam kelompok rentan, balita, lansia ya, seperti itu. Kemudian waktu dan periode KLB, kira-kira waktu yang bisa kita lakukan penyelidikan itu misalnya di waktu-waktu apa saja ya, mungkin di waktu misalnya lagi kasus-kasusnya itu sangat meningkat ya, di periode-periode dalam kurun waktu 1 tahun itu dan berapa saja ya, serta tempat terjadinya KLB. Nah, tempat terjadinya KLB ini distribusinya tentunya berdasarkan variabel orang, waktu, dan tempatnya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Tidak ada, Bu. Untuk penyelenggaraan berdasarkan metode pelaksanaan, jadi yang pertama ada surveillance epidemiologi rutin terpadu, ya, adalah penyelenggaraan surveillance epidemiologi terhadap beberapa kejadian, permasalahan dan atau faktor risiko kesehatan. Biasanya ini dilakukan oleh puskesmas ya, dengan menurunkan tim-tim surveillance-nya apa-apa saja yang menjadi faktor risiko dari kejadian KLB. Kemudian ada surveillance epidemiologi khusus, adalah penyelenggaraan surveillance epidemiologi terhadap suatu kejadian, permasalahan, faktor risiko dan situasi khusus kesehatan. Nah, perbedaan dari kedua ini, kalau yang epidemiologi rutin itu biasanya mencakup penyakit-penyakit yang secara umum ya, penyakit menular yang secara umum. Tetapi kalau untuk surveillance epidemiologi khusus, biasanya contoh penyakit khusus misalnya DBDK, campak dan sebagainya ya, dilakukan penyelenggaraannya. Kemudian ada surveillance sentinel, adalah penyelenggaraan surveillance epidemiologi pada populasi dan wilayah terbatas untuk mendapatkan sinyal ya adanya masalah kesehatan pada suatu populasi atau wilayah yang lebih luas. Nah, ini biasanya surveillance sentinel itu biasanya sampel untuk mengetahui, karena tidak bisa kita menjangkau populasi yang luas ya untuk melakukan sebuah pelacakan wabah, maka sampelnya dari populasi yang luas ini cukup diambil beberapa orang saja ya untuk mengetahui, misalnya dilakukan screening. Kira-kira dari perwakilan masyarakat ini, penyakit yang banyak dialami itu kira-kira penyakit apa ya, seperti itu. Jadi itu untuk mendapatkan sinyal ya adanya masalah kesehatan pada suatu wilayah. Kemudian studi epidemiologi adalah penyelenggaraan surveillance epidemiologi pada periode tertentu serta populasi dan wilayah tertentu untuk mengetahui lebih mendalam gambaran epidemiologi penyakit, permasalahan dan atau faktor risiko kesehatan. Nah, ini studi epidemiologi karena bertepatan dengan kejadian COVID-19 ya, pandemi ini, maka
dilakukanlah studi epidemiologi. Nah, ini pada periode tertentu karena kebetulan di 2019 sampai sekarang ini masih menjadi situasi pandemi, maka dilakukanlah survei atau studi epidemiologi untuk mengetahui lebih mendalam gambaran epidemiologi penyakit tersebut berdasarkan karakteristik epidemiologi, ya, time, kemudian personnya dan place-nya, ya. Jadi sekarang itu sudah dilakukan studi epidemiologi yang menjadi zona-zona zona hijau, zona orange, zona merah, itu berdasarkan studi-studi epidemiologi yang telah dilakukan oleh para ahli. Kemudian personnya itu kemarin, ya, yang didapatkan hasil studi epidemiologi bahwa yang terjangkit itu adalah usia-usia lansia. Tapi sekarang itu sudah ditemukan lagi bahwa anak-anak juga sudah terjangkit, makanya sudah diperbolehkan untuk vaksin di atas anak-anak di atas 12 tahun, ya. Kemudian untuk place-nya tadi sudah, ya, berdasarkan zona-zonanya. Kemudian time-nya. Kalau time-nya sekarang itu kasus COVID-19 ini sudah melandai, artinya sudah terjadi penurunan, ya. Apalagi sudah diberlakukan sekarang PPKM yang kemarin PPKM level 4, sekarang sudah ada penurunan PPKM level 2. Artinya kasus untuk COVID-19 ini sudah menurun. Tetapi kita tidak boleh lengah, ya, dari segi pencegahan. Upaya-upaya pencegahan harus senantiasa kita terapkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Bu. Siapa? Ya, ada. Ini tadi kan ada beberapa surveillance, ada yang umum, khusus, dan sentinel. Sama epidemiologi itu timnya atau orangnya itu, Bu, satu orang yang merangkap semuanya atau beda-beda? Dari umum, khusus, sampai sentinel. Oh iya. Jadi berdasarkan penyelenggaraan atau aktivitas pengumpulan datanya itu dibedakan 4, ya. Ada aktif, maaf, slide-nya yang tadi. Penyelenggaraannya berdasarkan metode penyelenggaraan itu ada 4, ada surveillance epidemiologi rutin terpadu, ada khusus, kemudian ada sentinel, ada epidemiologi. Nah, untuk orangnya biasanya di instansi itu sama, ya, sama. Misalnya ada petugas surveillance-nya, ada orang yang bertindak misalnya sebagai epidemiolog, ya, tetapi dengan melibatkan masyarakat setempat untuk melakukan proses surveillance, ya, dari keempat metode ini. Kemudian biasanya juga ada juga tenaga-tenaga kesehatan yang kalau misalnya mau dilibatkan, ya, tergantung dari instansinya, masing-masing instansi. Misalnya kalau di puskesmas memang tidak bisa bergerak hanya satu orang, ya, hanya mengandalkan misalnya, apalagi kalau misalnya dalam satu puskesmas hanya ada satu yang bertindak sebagai petugas surveillance, petugas epidemiolog, ya. Biasanya kan merangkap, ya, hanya satu petugas surveillance maupun epidemiolognya, tidak bisa mengcover semua itu, maka dibutuhkan juga ada tenaga-tenaga kesehatan lainnya, ya, dalam hal melaksanakan proses surveillance ini. Dan ada kerjasama juga dari pihak masyarakat untuk melakukan sebuah proses surveillance, ya. Tergantung dari instansi pelayanan pelayanan kesehatannya. Seperti itu, ya, Meriska? Iya, Bu. Jadi saya simpulkan bahwa penyelidikan wabah itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana kausa, ya, atau penyebab dari masalah kesehatan. Dalam hal ini adalah penyakit yang berpotensi wabah, penyakit tertentu. Kemudian bagaimana upaya-upaya pencegahan, bagaimana upaya-upaya pengendalian, program yang sebaiknya dilaksanakan untuk menekan dari kejadian morbiditas maupun mortalitas dari penyakit tersebut. Demikian, ya, untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pengajaran saya secara daring. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.